Sobat Portal Istana, hari ini kita jalan-jalan ke Museum Pers Surakarta. Nah, ini kita melihat banyak muatan sejarah yang bisa kita lihat di sini. Dan perlu kita ketahui, disinilah awal embrio bagaimana organisasi wartawan itu berdiri. Salah satunya kita bisa menemukan banyak fakta-fakta sejarah terkait dengan perjurnalistikan di Indonesia melalui Museum Pers Surakarta. Gedungnya sangat luas sekali, banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Terus ikuti perjalanan kita di Museum Pers Surakarta. Di sini kita bisa melihat tokoh-tokoh pers yang mewarnai dunia perjurnalistikan di Indonesia kita tercinta ini. Bagaimana pers mengiringi dan mendampingi Indonesia kita. Ini kita sudah di ruangan di sini peran sangat luar biasa sekali. Pas kalau di museum nanti teman-teman bisa lihat sejarah-sejarah beliau di sini. Yuk kita lihat terus ya. Di ruangan Museum Pers, karena memang yang desain juga Mangkunegoro ya, yang desain monumen pers ini. Kalau tadi kita lihat di depan, ini sosok Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-7. Beliau ini juga sosok sangat smart ya, pintar sekali kalau kita baca di referensi-referensinya. Semoga nanti kita bisa punya kesempatan untuk juga mendiskusikan, membincangkan bagaimana sih sosok Mangkunegoro ke-7 ini. Nah, ini ada sedikit profilnya, teman-teman bisa lihat. Dia lahir dengan nama Raden Mas Suprapto Kamiswage, tepatnya pada 12 November 1885. Beliau putra dari Mangkunegoro ke-5 ya, dan merupakan anak ke-7, putra ketiga dari 28 bersaudara. Nah, di sini ada ini musik ya, untuk mutar musik. Nah, di ruang ini yang paling seru dan yang paling saya kagumi, ternyata juga ada tokoh yang saya kagumi. Siapa dia? Ini ada Gusti Nurul Kusumawardhani. Nah, ini kalau tidak salah dulu beliau penggiat radio juga. Nah, ini Gusti Nurul. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini ada sejarah-sejarahnya. Mungkin coba nanti kita akan bahas ya. Saya sebetulnya juga ingin membahas terkait dengan biografinya Gusti Nurul sih, luar biasa. Ini perempuan yang berani menolak Soekarno juga. Bung Karno cintanya kandas dengan Gusti Nurul ini. Oke. Kalau di ruangan ini itu upacara peresmian monumen pers. Ini eranya Presiden Soeharto. Ini kita bisa lihat diresmikan dengan ada ini penangkapan gunungan wayang ya, kelir ini dengan Bu Tien Soeharto. Jadi ini diresmikan di eranya Pak Harto.
Nah, ini kelir yang digunakan ya, yang ditancapkan oleh Putin Soeharto. Ini dulu itu Societet Mangkunegaran yang hari ini dijadikan sebagai monumen pers. Saya pikir di Google sudah banyak ya ulasannya. Ini sejarah-sejarahnya bagaimana Societet Mangkunegoro ini menjadi monumen pers mulai tahun 1956 sampai 1982. Nah, ide pendirian Yayasan Museum Pers Nasional. Luar biasa ya. Nah, di ruangan sejarah Pers Surakarta ini berisi ada koran-koran zaman dulu, terus kayaknya ada juga majalah dan lain-lain. Nah, seperti ini apa? Merdeka, harian pagi Merdeka. Sinar Harapan dan suara rakyat Sumatera. Ini ada sejarah-sejarah pers, SPS, Serikat Perusahaan Pers. Ternyata SPS ini juga terhitung lama juga ya. Ini ada Suara Merdeka tahun 1947, terus ini Kedaulatan Rakyat, ini terbitan tahun ini 30 Oktober 1961. Koran zaman dulu itu unik-unik. Kita di media kita juga pengen sih kita menerbitkan koran seperti ini dengan konsep-konsep desain-desain zaman dulu. Ini saya kira cukup menarik juga. Ini Suara Pembaruan. Suara Pembaruan tahun berapa ini? 1995. Ini Harian Rakyat. Di Harian Rakyat. Ini sejarah-sejarah ya. Nah, dulu sebelum PWI ini ada namanya Perdi, Persatuan Jurnalis Indonesia. Ini kalau tidak salah, saya pernah baca-baca dia itu Perdi itu dulunya embrio PWI. Ini tahun 1933. Nah, tadi yang di depan sana itu ada tokoh-tokohnya yang dipajang patungnya. Ada Sarana Mual, terus Sutopo Wonobojo, RM Sudarjo Cokro Sisworo, Samsu Hadiwiyoto, Bakri Suratmadja, WR Supratman, Muhammad Yamin, AM Sipahutar. Oh, ternyata WR Supratman yang lagu Indonesia Raya itu juga tokoh pers. Luar biasa ya, banyak tokoh-tokoh pers kita yang jadi tokoh-tokoh inspiratif lah, pembesar di negeri ini. Ada Sumanang, ada Malek, Tamrin, RMH Wuryaningrat, Dr. Sutomo, ngeri, Syamsuddin Sultan Makmur, Parada Harahap, Tabrani. Nah, ini kita bisa baca-baca ya. Ini
Saya pikir jurnalis harus datang ke sini biar tahu sejarah pers ini. Nah ini juga menarik, ini ada apa? Ini judulnya sih nggak surat kabar ya, cuman surat mingguan keluar saben hari Sabtu. Kecil dia bentuknya. Apa dulu itu juga ada seperti ini ya? Sang Pewarta. Keren juga ya. Inspiratif. Nah ini, koran-koran atau pers yang ada di Surakarta. Mungkin kita dari sini ya, nih, sebelah sini. Nah ini yang menarik di kita. Tahun 1855 itu ada berdiri Surat Kabar Bro Martani. Bro Martani itu koran pertama berbahasa Jawa di Jawa. Nah ini bentuk dulu korannya Bro Martani. Salah satu tokohnya ada C.F. Winter, terus Raden Ngabei Ronggowarsito. Ini penyair terkenal di Jawa. Beliau ternyata Raden Ronggowarsito ini juga sastrawan, penulis di Bro Martani. Dan yang paling terkenal sih tulisan atau liputan Bro Martani ini waktu di tahun 1856 itu melaporkan secara rinci upacara penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke V1. Surat Kabar Sarotama. Nah, ini surat kabarnya apa Cokro Aminoto ya, soalnya kan didirikan oleh Serikat Dagang Islam. Tapi tokohnya di sini ada 3, ada Tirto Adi Suryo, pemimpin redaksi Suratama, terus Marco Karto Dikromo, sama Haji Saman Budi. Keren ya, Surat Kabar Sarotama. Tirto itu perannya di dunia pers sangat luar biasa ya teman-teman. Nah ini yang legend juga di Solo, ada Surat Kabar Darmo Kondo. Tokohnya di sini ada Tan Chu Puan. Ini mencetak Darmo Kondo sebelum eranya Budi Utomo. Terus ada Chi Xiangling, pemimpin redaksi Darmo Kondo. Terus Chi Xiangling, redaktur pelaksana Darmo Kondo. Haryo Sumitro, redaktur pelaksananya. Terus Mr. Singgih, Hirlan Suitadi Reksotanung, Suradi Sastro Karyono, sama Sudarjo Cokro Sisworo. Tokoh-tokohnya ini luar biasa, tokoh-tokoh pers kita ya. Nah ini ada apa ini? Oh ini ada ya semacam kayak surat kabar sih. Ternyata ada yang kecil juga ya. Itu mungkin buletin ya kalau tidak salah. Nah ini Medan Muslimin. Ini bentuknya kecil, ini kayaknya buletin dia. Oh majalah.
Ini menarik ya teman-teman, jadi ukurannya super kecil ya, super kecil. Ada ada dua di sini, ada Medan Muslimin sama Kumandang Rakyat. Kita sebetulnya pengen sih bikin yang ukuran kecil ini. Oh wah, sorry ya, semalam tidurnya kurang, jadi kita agak sedikit ngeflu. Nah ini bagus, ini inspirasi kita karena kita ingin mengembangkan di dunia cetak, makanya kita datang ke sini untuk mencari inspirasi tentunya. Kalau sekarang kan media kita di portal Istana itu masih di online sama di channel YouTube. Kita rencana, semoga didoakan ya teman-teman, bisa membuat cetak inspirasi untuk penerbit dulu itu keren-keren. Nah terus ini keren teman-teman, ternyata selain Mangkunegaran, Keraton Solo itu juga punya media. Belum tahu kan? Kita coba nanti juga akan izin ke Keraton Solo, kalau ini dihidupkan kembali bagaimana, karena saya pikir ini bagus. Saya tidak akan nyebutkan medianya namanya apa ya, yang jelas Keraton Solo punya. Terus official newslet Mangkunegaran, ada Timbul, terus Sinar Guru. Sinar Guru itu kalau tidak salah medianya guru paling ya, pastinya loh, pendidikan. Oke. Ini masih di Museum PES Surakarta. Di lorongnya ini ada yang menarik ya. Yang menariknya itu ada nih sepeda apa? Sepeda Gurga ya. Gurga atau apa? Ini dulu bawa korannya di sini ya kan. Ini saya ono korannya sih ternyata. Keren. Nah, ini korannya. Ini korannya. Sinar Harapan 1976. Nah, ini ngantarnya di sini. Terus Perangko Berlangganan. Ini paling sisone rung diterge keri ning kene. Ini untuk sepeda untuk bawa koran, antar koran. Kita coba. Dan di sini juga kantornya PBI cabang Surakarta. Mas Anas, aku teko kantormu. Oke, kita akan masuk ke dalam di ruang itu ya. Teman-teman wajib, wartawan wajib datang ke sini biar tahu sejarahnya pers bagaimana. Dan di Solo ini juga memang lahirnya PBI juga salah satu embrionya dari sini, dari Solo. Di museum ini dijelaskan semua. Nah, ini ruang pamer sejarah pers. Kita masuk. Nah, ini media-media untuk menyampaikan informasi. Kalau zaman dulu ini ada kentongan, terus ada tahure. Ini alat komunikasi tradisional dari Maluku. Kentongan di Jawa juga ada. Terus ada tifa. Tifa ini dari Papua, dia dipukul kayak gendang itu. Ini saya teringat, yang ini saya teringat dengan reok kendang Tulungagung Pak Didi. Lama kita nggak berkunjung ke Tulungagung. Nah, ini ada sejarah-sejarah revolusi penyampaian berita. Ini ada sejarahnya, kita bacakan sedikit. Bangsa Belanda datang pertama kali pada 1596 di Pelabuhan Banten untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia.
Memang jelang abad ke-16 itu perdagangan rempah-rempah sangat menguntungkan di Eropa. Persaingan ekonomi di Eropa pun semakin sengit sejak akhir abad ke-18. Kemudian terjadi perubahan secara besar-besaran yang bernama revolusi industri di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, revolusi teknologi di Eropa sejak tahun 1750. Ini awal revolusi industri ya. Sekarang sudah 4 point berapa. Jadi kalau nggak ada media, was nggak tahu ya, sejarah-sejarah mungkin ini hilang juga. Ini sejarah industri pers 1615 sampai 1700. Memori der Nevers dianggap sebagai awal mula surat kabar di Indonesia meski ditulis tangan. Jadi dulu surat kabar pemberitaan itu ditulis tangan, sekarang kan diketik, sekarang sudah canggih. Tahun 1825-1853 itu ya memang dari Belanda sih pertama ya. Dia yang berkembang dulu di Indonesia di kota-kota besar seperti yang dekat pelabuhan Semarang, Surabaya, sampai ini yang terakhir 1870-1932 surat kabar diterbitkan oleh penerbit P.F. Furneman dan diedarkan di antara para cendekia Jawa di Surakarta. Keren. Ini kamera. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, ini kamera kayu. Coba bayangkan, wartawan sekarang enak pakai HP udah bisa. Dulu pakai ini. Nek liputan gotongnya piye jajal. Terus ini mesin ketik yang zaman dulu. Di sini yang di dinding ini tertulis reformasi-reformasi ya. Produk pers yang sebelah sini. Saya senang dengan modelnya. Sekarang kan orang sudah mulai kembali ke zaman-zaman dulu itu ya. Saya pengen sebetulnya bikin surat kabar dengan desain modelnya itu zaman-zaman antik gitu. Yang sebelah sini itu, oh ini radio. Saya pikir tadi itu ini percetakan, ternyata ini radio teman-teman. Nah ini ada mesin tik. Jadi dulu, sekarang enak ya bawanya laptop. Dulu wah ini berat loh. Karena saya nggak berani pegang karena barang-barang di museum seperti ini biasanya nggak boleh dipegang. Ini untuk ngetik, tek gitu. Saya kembali ke sini ke radio kambing. Saya pikir ini alat untuk nyetak koran apa ya, karena besar. Ternyata ini itu radio zaman dulu. Apa? Oh ini ada itunya. Coba ya kita lihat. Proklamasi. Oh, yang menyiarkan proklamasi teman-teman pertama. Dengan menyatakan kemerdekaan. Ini ada kayak tab-tabnya ada 3. Ini waktu saya pencet suaranya keluar itu. Coba yang kayak video ini. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cat proklamasi. Keren. Nah ini radio zaman dulu dari kayu besar. Nah ini yang di sebelah sini depan saya ini ada produk pers tahun 1800 sampai 900. Dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama pers era Belanda. Nah, pers era Belanda, terus kedua pers era pergerakan. Ini mulai perjuangan ya. Di sini dulu ya korannya seperti Medan Priayi dan koran-koran itu sih. Tirto kayaknya juga pernah di situ. Saya agak lupa soalnya teman-teman.
ya mungkin nanti bisa kalian lihat di Google ya. Terus yang ketiga itu pers era Jepang, ini era penjajahan. Dan yang keempat pers era proklamasi. Sampai hari ini pers era apa sekarang kira-kira? Ini surat kabar, ada Suara Asia sama Asia Raya. Nah ini dulu buletin ya, buletin seperti ini. Buletin dulu kecil-kecil buletinnya. Kalau korannya ada Bintang Barat, terus ini apa ya? Utusan India sama Dharma Kondo. Dharma Kondo itu dulu juga besar ternyata. Terus yang di bawah ini ada Cahaya India, Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat ini majalah. Sama Pusara. Pusara ini miliknya Taman Siswa. Taman Siswa itu biasa Dewantara. Si produk pers. Terus kalau yang sebelah sini ini ada juga sejarah-sejarah pers juga ya. Ini produk pers. Ada 3 bagian. Pers era Orde Lama tahun 1958, pers era Orde Baru 1966, pers era Reformasi 1998. Sampai hari ini pers digital, era digital. Terus yang 1946 ini ada pers mahasiswa ya, pers era proklamasi, pers era Orde Lama, pers era Orde Baru sama pers era Reformasi, sama pembagiannya pers mahasiswa. Dan yang sebelah sini ada organisasi pers. Organisasi pers ini ada ICB, ada Perdi, sampai AJI 1944. 1914 ini IJB bahasa Belanda, ko wegah oleh ilaku keteko. Terus Bu Buli Sisan. Terus 1933 Persatuan Jurnalis Indonesia Perdi, ini kalau tidak salah ya ini embrionya PWI kalau tidak salah. Terus 1937 Antara yang sekarang juga menjadi kantor berita. 1946 ini IPOS PWI, terus punya Serikat Perusahaan Surat Kabar. 1953 Anita, 1992 berdiri Warta Foto Indonesia, 1994 AJI 7 Agustus. Nah yang saya batani saya deh. Oh ini mesin ketik kontinental. Ini alat-alat untuk dulu menulis berita ya. Kayak siapa? Yang tokohnya Muhammadiyah itu saya lupa. Nah itu juga nulisnya dulu kalau di filmnya pakai mesin tik ini. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Keren. Ini tokoh pers, ada Haji Adam Malik, terus Wardiono, Trisno Yuwono, sama Fuad Muhammad Syafruddin. Ini peralatannya jurnalis zaman dulu. Oh ini miliknya, bukan teman-teman. Oh ini apa, alat terjun payung miliknya Wardiono, wartawan TVRI yang ternyata dia suka menggeluti
olahraga terjun payung, atlet berarti. Nah ini kameranya zaman dulu, tas sama kameranya Fuad Muhammad Syafruddin. Ini dimuseumkan. Besok saya mungkin HP saya juga akan dimuseumkan seperti ini. Ini proses penerbitan. Jadi banyak edukasinya di sini. Kalau untuk alat-alat yang disimpan atau benda-benda pajangannya itu untuk ukuran museum ya masih kecil, tapi informasinya ini sangat kaya. Proses penerbitan zaman dulu itu memang ngeri sekali ya. Jadi mulai ada rapat redaksi, terus reportase, proses pengumpulan informasinya, terus ada proses editing, penyuntingan, terus ada proses layouting, terus proses percetakannya, printingnya, yang terakhir sirkulasi, mengedarkan. Yang ini ada pengembangan UU Pokok PES mulai tahun 1856 sampai 1998. Ini sudah digodok dari zaman dulu. Ini ada kamera-kamera juga ya, kamera-kamera juga. Nah ini kayaknya yang untuk video paling ya. Oh ya, ini kamera video tahun berapa ini? Punyanya Ismail Jalili. Kameranya dulu ini dulu udah paling bagus ini. Nah ini yang sekarang. Sekarang ada jurnalisme daring. Nah ini tentu banyak ya yang bisa kita dapatkan dari perjalanan kita melihat Museum Pers in Surakarta. Alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung. Kita sudah keliling-keliling hampir 1 jam kita berada di Museum Pers Surakarta ini. Alhamdulillah kita bisa bersyukur karena bisa menambah wawasan yang sangat luar biasa ini ya teman-teman. Selalu jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel kita Portal Istana. Dari sini nanti kita akan juga mengubah nama channel kita ini terinspirasi dari museum ini. Tentu saksikan terus, nanti akan kita update di sini. Terima kasih, sekian dari saya Mas Raden selaku host dan juga pimpinan redaksi Portal Istana.id. Salam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.